kita masuk kepada pembahasan soal yang nomor 5. Kita lihat soalnya ya. Soalnya di sini adalah himpunan penyelesaian dari 4 pangkat x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 3 pangkat x kuadrat min 2x min 8. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat dulu. Kita tulis di sini bentuk persamaannya 4 pangkat x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 3 pangkat x kuadrat min 2x min 8. Nah, pakai sifat yang mana nih kira-kira? Kita gunakan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah jika ada a pangkat fx sama dengan b pangkat fx, maka nilai fx-nya adalah 0. Ya, kita gunakan sifat yang ini ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini nilai a-nya adalah 4, nilai b-nya adalah 3. Udah beda ya bilangannya. Kemudian pangkatnya sama-sama fx nih. Fx-nya di sini x kuadrat min 2x min 8, yang sebelah kanan juga sama fx-nya. Maka kita langsung bisa menuliskan fx sama dengan 0. Maka x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, faktornya adalah ini x, dua bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 8, jika ditambahkan hasilnya negatif 2. Berapa kali berapa hasilnya 8? 4 kali 2. Nah, 4 dan 2 ini jika dijumlahkan harus menghasilkan negatif 2. Jadi mana nih salah satu yang harus negatif? Yang ada di depan. Yang ini positif ya, kita lihat ya. Negatif 4 sama positif 2 jika dikalikan hasilnya adalah negatif 8. Jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Gitu ya. Sekarang kita selesaikan. Cari nilai x-nya. Yang sebelah sini x min 4 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 4. Atau yang di sebelah sini x plus 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 4. Ini ya. Sekarang kita akan memulai untuk pembahasan soal yang ke-6 ya. Kita lihat soalnya. Pada soal yang ke-6 ini adalah jumlah semua nilai x yang memenuhi persamaan x plus 4 pangkat x min 1 sama dengan x plus 4 pangkat x kuadrat min 7x plus 6 adalah. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita harus mengingat sifat yang keempat dari persamaan eksponensial. Sifat yang keempat di sini adalah jika ada hx pangkat fx sama dengan gx pangkat fx, hx pangkat gx, maka fx sama dengan gx, hx sama dengan 1, hx sama dengan negatif 1 dengan syaratnya fx dan gx-nya ganjil atau genap keduanya. Dan yang keempat, hx sama dengan 0 untuk fx-nya dan gx-nya positif. Ini ya. Oke, baik. Kita akan menyelesaikannya satu persatu. Kita harus mengingat sifat yang ini nih. Ya, ini di sini hx-nya adalah
X plus 4 ya. Ini Hx ya. Kemudian Fx-nya X min 1. Dan Gx-nya adalah X kuadrat min 7X plus 6. Agar lebih mudah kita tuliskan di sini. Fx-nya sama dengan X min 1. Gx-nya sama dengan X kuadrat min 7X plus 6 dan Hx-nya adalah X plus 4. Nah, sekarang kita selesaikan untuk yang pertama dulu. Di sini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kita akan menganalisis mana yang memenuhi untuk persamaan yang diminta. Ya, sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Ya, yang pertama di situ ada Fx sama dengan Gx. Fx-nya di sini X min 1 sama dengan Gx-nya X kuadrat min 7X plus 6. Ya, kita sederhanakan. X kuadrat, kalau ini X-nya pindah ke sana, ini menjadi min 7X min X ya, sehingga hasilnya adalah negatif 8X. Kemudian jika negatif satunya pindah ke sebelah kanan, berarti ini menjadi plus ya, jadi 6 ditambah 1 menjadi plus 7 sama dengan 0. Sampai di sini dulu bisa dipahami ya. Jadi ini disederhanakan, ini posisinya yang ini ibu ibaratkan ada di depan ya, sehingga ini dikurangkan dengan yang X min 1 itu menghasilkan ini. Ya, sekarang kita faktorkan. Ini X, ini 7, berarti ini 7, ini 1, karena perkalian 7 itu hanya 7 dikali 1 ya. Sekarang kita lihat tandanya, di sini tandanya negatif 8 nih. 7 dan 1 jika dijumlahkan harus menghasilkan negatif 8. Jika dikalikan harus menghasilkan positif 7. Maka di sini tandanya sama-sama negatif. Sehingga kita tuliskan X min 7 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 7. Dan yang ini X min 1 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 1. Untuk yang pertama, untuk yang A ini tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, maka secara otomatis kedua nilai X ini menjadi himpunan penyelesaiannya. Kita sudah dapat ya, ini X-nya sama dengan 7 dan juga X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Biar tidak lupa kita tulis di sini dulu ya. Ini karena tidak cukup untuk menuliskan semuanya langsung, maka setelah ini akan Ibu hapus. Maka kita tuliskan di sini dulu ya. X-nya yang pertama itu hasilnya 7. X yang keduanya itu hasilnya 1. Gitu ya. Sekarang kita untuk yang langkah yang B. Ini kita hapus dulu. Untuk langkah yang B, kriteria yang B di sini adalah Hx sama dengan 1. Sama seperti yang poin A, di poin B ini tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Maka secara otomatis hasilnya nanti akan menjadi himpunan penyelesaian. Kita selesaikan untuk yang poin B. Poin B di situ Hx sama dengan 1. Hx-nya di sini adalah X plus 4. Maka kita tuliskan X plus 4 sama dengan 1. Maka nilai X-nya sama dengan 1 dikurang 4. Sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 3. Ini menjadi himpunan penyelesaian ya. Karena tidak ada syarat tertentu, maka X-nya ini langsung menjadi himpunan penyelesaian. Kita tulis di sini, untuk X-nya yang ketiga adalah negatif 3. Gitu ya. Kita lanjut untuk langkah yang selanjutnya. Harap bersabar ya, karena untuk sifat ini memang ada beberapa langkah yang memang harus kita kerjakan, sehingga untuk menyelesaikannya harus penuh dengan kesabaran. Langkah yang selanjutnya. Nah, ini langkah yang C, dilihat. Hx-nya itu sama dengan negatif 1, dengan syaratnya Fx dan Gx-nya
kedua-duanya ini harus ganjil atau kedua-duanya ini harus genap. Ini ya, diingat nih. Nah, sekarang kita selesaikan. Hx sama dengan negatif 1. Ini kan yang akan kita cari. Ya, Hx-nya di sini adalah X plus 4. Sorry, ini min 1 ya. X plus 4 sama dengan negatif 1. Maka nilai X-nya adalah negatif 1 dikurang 4 kan ya. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 5. Nah, X sama dengan negatif 5 ini akan kita ujikan atau kita uji coba untuk mencari nilai Fx-nya dan nilai Gx-nya. Jika nilai Fx dan Gx-nya kedua-duanya ganjil, maka memenuhi syarat. Tetapi jika salah satunya berbeda, misalkan Fx-nya ganjil dan Gx-nya genap, maka keduanya tidak memenuhi syarat, gitu ya. Sekarang kita cari dulu untuk yang Fx. Fx-nya di situ adalah X min 1. Maka nilai untuk F min 5 sama dengan min 5 dikurang 1 sama dengan negatif 6 kan? 6 di sini adalah bilangan genap. Ya, ini hasilnya genap. Sekarang kita uji coba untuk yang Gx-nya. Gx-nya sama dengan X kuadrat min 7X plus 6. Ya, kita cari, karena di sini X-nya yang diminta adalah min 5, atau hasil dari Hx-nya adalah X sama dengan min 5, maka kita cari nih. G min 5, berarti min 5 pangkat 2, min 7 kali min 5, tambah 6. Sini ya, bawah ya, karena tidak cukup. Maka hasilnya, G min 5-nya adalah min 5 kuadrat 25. Negatif 7 kali negatif 5, positif 35. Plus 6. Hasilnya berapa nih? 25 tambah 35 ditambah 6. 25 tambah 35 hasilnya adalah 60. 60 tambah 6 hasilnya adalah 66. 66. Ini juga genap. Nih ya. Karena untuk Hx sama dengan negatif 5, ini memenuhi untuk Fx-nya menghasilkan genap, dan juga Gx-nya menghasilkan genap, dan ini memenuhi syarat, maka X sama dengan negatif 5 ini merupakan himpunan penyelesaian. Ya, kita tulis di sini, kita udah peroleh lagi nih. Untuk X yang keempat hasilnya negatif 5, gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang terakhir ya. Di sini langkah yang terakhir adalah Hx sama dengan 0 dengan syaratnya Fx dan Gx kedua-duanya harus bernilai positif. Ini hampir sama seperti langkah yang sebelumnya, langkah yang ketiga kita mencari nilai X-nya dulu, lalu diuji ke Fx dan Gx. Ya, Hx-nya di sini adalah X plus 4, maka kita tulis X plus 4 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah negatif 4. Negatif 4 ini akan kita substitusikan ke nilai Fx dan Gx dan dicari nilainya. Yang pertama untuk Fx dulu. Fx-nya adalah X min 1. Karena di sini X-nya sama dengan min 4, maka kita cari F min 4. Sama dengan X-nya kita ganti dengan min 4. Min 4 dikurang 1 hasilnya negatif 5. Di sini bernilai ganjil ya. Sebetulnya dengan melihat hasil Fx saja kita sudah tahu bahwa untuk X sama dengan negatif 4 ini tidak memenuhi syarat. Tetapi kita akan membuktikan juga untuk yang nilai Gx-nya ya. Kita lihat untuk nilai Gx-nya hasilnya berapa. Gx-nya adalah X kuadrat min 7X plus 6. Dengan X-nya sama dengan negatif 4, kita substitusikan negatif 4 dikuadratkan dikurang 7 kali negatif 4 ditambah 6.
Negatif 4 kuadrat adalah 16. Negatif 7 kali negatif 4 hasilnya positif 28 ditambah 6. 16 tambah 28 hasilnya adalah 44 ditambah 6 hasilnya 50. Ini genap ya. Nah, karena untuk nilai fx-nya hasilnya ganjil dan gx-nya adalah genap, maka ini tidak memenuhi syarat kan? Karena kedua-duanya fx dan gx ini harus positif. Sehingga untuk x sama dengan negatif 4 ini tidak memenuhi syarat. Sehingga yang memenuhi syarat hanya keempat nilai x ini. Ya, sekarang kita akan mencari jumlah dari semua nilai x karena di sini yang diminta adalah jumlah dari semua nilai x. Artinya semua nilai x ini akan kita jumlahkan ya. Jadi jumlah untuk semua nilai x adalah 7 ditambah 1 ditambah negatif 3 ditambah negatif 5. Gini kan? Iya. 7 tambah 1 hasilnya adalah 8. 8 dikurangi 3 hasilnya adalah 5. 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. Jadi ini adalah hasil yang kita peroleh ya. Jumlah dari semua nilai x dari persamaan ini nilainya adalah 0. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang selanjutnya. Mari kita lihat soalnya. Di sini bentuk soalnya adalah himpunan penyelesaian dari 4x min 3 pangkat x plus 1 sama dengan 2x plus 5 pangkat x plus 1 adalah. Nah, untuk pembahasan soal yang ini masih sama seperti soal yang sebelumnya, langkah-langkahnya hampir sama, hanya ada sedikit syarat-syarat yang berbeda. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengingat sifat yang kelima dari persamaan eksponensial, di mana sifatnya adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka yang pertama adalah fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 0 dengan syaratnya fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita cari langkah-langkahnya ya. Kita akan selesaikan menggunakan langkah-langkah tersebut. Kita lihat di sini. Di sini nilai fx-nya adalah 4x min 3. Kita tulis fx-nya adalah 4x min 3. Kemudian nilai gx-nya adalah 2x plus 5. Kita lihat ya ini ya. Ini fx-nya 4x min 3, gx-nya 2x plus 5. Dan hx-nya, ini pangkatnya kan sama ya. Hx-nya adalah x plus 1. Langkah yang pertama. Tadi langkah yang pertama adalah fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Maka kita masukkan di sini. Fx-nya adalah 4x min 3 sama dengan gx-nya adalah 2x plus 5. Kita selesaikan dan kita cari nilai x-nya ya. 4x dikurang dengan 2x sama dengan 5 ditambah dengan 3. Ya, ini kedua ruasnya dikurangkan dengan 2x sehingga ruas yang ada di sebelah kanan 2x-nya udah habis ya. Pindah ke sini jadi 4x min 2x sama dengan 5 ditambah 3. 4x dikurang 2x hasilnya adalah 2x sama dengan 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Sehingga nilai x-nya adalah 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Ini untuk yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua.
Langkah yang B di sini adalah Hx sama dengan 0. Hx-nya sama dengan 0 dengan syarat Fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat Hx-nya di sini adalah X plus 1, maka kita tulis X plus 1 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 ini kita uji coba, kita cari nilai Fx dan Gx-nya, berarti kita cari F-1 dan G-1. F-1 dan G-1 tersebut tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau misalkan sama dengan 0 berarti tidak memenuhi syarat. Sekarang kita coba untuk yang Fx-nya. Fx-nya di situ adalah 4x min 3. Maka untuk nilai dari F-1, X-nya ini ganti min 1 ya, substitusikan min 1 ke X-nya. 4 kali min 1 dikurang 3. 4 kali min 1 negatif 4. Negatif 4 dikurangi 3, hasilnya negatif 7. Hasilnya negatif 7 ya, tidak sama dengan 0 nih, berarti ini memenuhi syarat. Kalau negatif masih boleh ya. Kemudian untuk yang Gx-nya, di situ ada 2x plus 5. Maka nilai untuk G-1-nya di situ adalah 2 kali negatif 1 ditambah 5. 2 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2 ditambah 5, maka hasilnya negatif 3. Untuk yang Gx-nya ini ternyata nilainya juga tidak sama dengan 0, berarti ini memenuhi syarat ya. Sehingga untuk nilai X sama dengan 1, ini memenuhi syarat, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 4. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang ke-7. Kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir ya. Di sini terdapat soal jika 3 pangkat X plus 2 ditambah 9 pangkat X plus 1 sama dengan 810, maka nilai dari 3 pangkat X min 3 sama dengan berapa? Nah, untuk bentuk soal seperti ini bentuk soalnya seperti bentuk persamaan kuadrat ya. Yang akan kita gunakan adalah sifat yang ke-6. Nanti kalian lagi lihat sifat-sifatnya ya. Kita langsung saja untuk pembahasannya, kita tulis dulu bentuk persamaannya. 3 pangkat X plus 2 ditambah 9 pangkat X plus 1 sama dengan 810. Kita lihat di sini, 3 pangkat X plus 2. Ini kita gunakan sifat eksponen jika ada bilangan berpangkat yang ini dijumlahkan, maka ini sama artinya dengan seperti ini kan. Misal, A pangkat M plus N ini sama seperti A pangkat M kali A pangkat N. Gini kan, pangkatnya ini dijumlahkan ya. Nah, kita ubah nih bentuk ini. Ini menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Gitu ya, kita gunakan sifat yang ini. Kemudian, yang 9 pangkat X plus 1 juga sama. Ini menjadi 9 pangkat X dikali 9 pangkat 1, karena jika ada eksponen yang dikalikan seperti ini, maka pangkatnya dijumlahkan kan? Iya. Ini sama dengan 810. Kita jabarkan, 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9 kali 3 pangkat X, tambah ini 9-nya ibu taruh di depan, 9 kali 9 pangkat X dikurang 810. Ibu pindahkan ke sebelah sini ya. Ini sama dengan 0. Ini masing-masing dibagi dengan 9. Maka ini 9-nya udah habis, 9-nya habis, ini tersisa 90. Sehingga diperoleh 3 pangkat X ditambah 9 pangkat X dikurang 90 sama dengan 0. Kita pindah ke sebelah sini. Ibu tulis lagi ya, 3 pangkat X tambah 9 pangkat X kurang 90 sama dengan 0. Nah, 9 di sini masih bisa kita sederhanakan. 3 pangkat X tambah 9 adalah 3 pangkat 2. Pangkatkan dengan X.
dikurang 90 sama dengan 0. Ini diperoleh 3 pangkat X plus 3 pangkat X dikuadratkan, kan ini dibolak-balik sama aja ya hasilnya. Sebetulnya 3 pangkat 2X, karena bilangan berpangkat jika dipangkatkan kembali pangkatnya kan dikalikan. Nah, bentuk ini dan ini tuh sama nih. Hanya saja ini Ibu tuliskan kebalikannya nih, 3 pangkat X pangkatkan 2 atau dikuadratkan. Sehingga nanti kita penulisannya bisa lebih enak ya. Sama dengan 0. Nah, posisinya Ibu balik yang ada bilangan kuadratnya di depan, 3 pangkat X dikuadratkan plus 3 pangkat X min 90 sama dengan 0. Ini sudah merupakan bentuk kuadrat, sehingga kita bisa memfaktorkan nih. Karena di sini ada bentuk pangkat, maka agak susah kita untuk memfaktorkan, sehingga kita misalkan. Misal, 3 pangkat X-nya sama dengan A. Berarti ini kita bisa tulis A kuadrat plus A dikurang 90 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini A, perkalian yang menghasilkan 90 adalah 10 kali 9. 10 sama 9 biar bisa menghasilkan 1, mana yang harus negatif? Yang 9-nya. 10-nya ini positif ya. 10 dikurangi 9 hasilnya 1. Sehingga kita peroleh A plus 10 sama dengan 0, nilai A-nya adalah negatif 10. A sama dengan 9. Ini yang negatif 10 tidak memenuhi karena hasilnya negatif. Sehingga kita kembalikan lagi di sini. 3 pangkat X sama dengan A-nya di sini adalah 9. 3 pangkat X sama dengan 3 kuadrat, maka nilai X-nya adalah 2. Yang diminta adalah 3 pangkat X min 3. 3 pangkat X min 3, maka diperoleh hasilnya 3 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat negatif 1 atau 1/3.